Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih perkuliahan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020. Kita lanjut masih di dalam cara beragama tradisional, formal, rasional, dan keempat metode pendahuluan. Yang pertama kita sudah jelaskan, tadi ada secara singkat cara beragama tradisional. Nah, kita akan menemukan di dalam masyarakat, saudara-saudara, yang kedua adalah dengan cara formal. Seperti apa cara orang beragama secara formal? Nah, orang beragama secara formal ini biasanya, tapi ini tidak kita bisa jamin. Biasanya yang kita temukan di lapangan itu tidak kuat dalam cara ia beragama. Mengapa demikian? Mereka beragama sering terjadi konversi. Dia mengubah cara beragamanya dari Nasrani ke Islam jika mendapatkan jodoh, atau kalau sudah cerai dia kembali lagi ke Nasrani lagi. Nah, ini cara semacam ini ia beragama labil, goyah, keyakinannya kurang kuat, pemahaman terhadap agama Islamnya juga kurang bagus, kurang kuat. Ia akan taat beragama jika ada sesuatu. Kalau Anda katakan ada udang di balik batu. Misalnya, seorang gadis akan menikah dengan seorang laki-laki yang ia cintai, misalnya, berbeda agama, maka satu di antara mana yang lebih kuat akan terjadi konversi agama. Maka dia masuk Islam misalnya, secara formal dia lakukan syahadat, dia lakukan ritual bagaimana cara masuk Islam, dan dia baru menikahi seorang gadis yang ia cintainya. Nah, tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau paling bertahan 1 tahun, terjadi goyah di dalam keluarganya, terjadi hal-hal yang lain, maka yang satu terjadi konversi lagi, kembali kepada agama asal. Nah, inilah salah satu bentuk, salah satu contoh orang beragama secara formal. Ia lakukan apapun, yang penting tujuannya tercapai, bahkan akidahnya ia jual, tidak menjadi masalah. Yang penting apa yang ia kehendaki sudah tercapai. Dan ini menjamur di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan di berbagai belahan dunia orang akan beragama melalui jalur formal ini, jika ada syarat-syarat tertentu. Nah, semacam inilah kita akan temukan di dalam masyarakat. Dan biasanya hal ini adalah terjadi di dunia artis. Banyak yang terjadi, dia beragama secara formal, dia terjadi konversi agama terlebih dahulu, baru dia menikah secara formal. Itu salah satu contoh. Atau banyak orang yang sudah beragama di dalam Islam secara lahir, sudah dewasa, dia kenal dengan masjid jika 1 tahun sekali seperti apa? Taraweh? Atau dia masuk masjid 1 minggu sekali karena ada hari-hari yang suci yang disebut Sayyidul Ayam, hari Jumat, dia lakukan sholat Jumat. Di hari yang lain dia tidak melakukan sholat, tapi dia lakukan sholat Jumat 1 minggu sekali.
Di hari-hari yang lain dia tidak melakukan sholat, tapi dia melakukan 1 tahun 2 kali misalnya Idul Fitri dan Idul Adha secara formal. Atau rame-rame ketika hadir bulan Ramadan dia lakukan tarawih dengan begitu rajin. Setelah itu berlalu, maka dia juga berlalu tidak melakukan sholat seperti biasa. Dan cara inilah kita akan temukan di dalam masyarakat orang beragama, orang hidup secara agama, orang melakukan amalan-amalan Islam itu adalah secara formal saja. Atau contoh yang lain, dia akan menjadi orang seperti yang taat beragama karena dia melakukan secara formal, misalnya kalau terjadi muludan, kalau terjadi rajaban, dia hadir dan dia tampil di situ, hadir. Setelah itu berlalu, maka dia berlalu juga dalam cara ia mengamalkan agamanya. Dan cara inilah yang kedua yang dilakukan, yang kita temukan di dalam masyarakat melalui beragama dengan secara formal. Saudara-saudara, yang saya terangkan ini, coba Anda bandingkan dengan teori pendekatan memahami agama itu yang Anda sudah baca, yang Anda sudah membuat resume itu, maka kenyataan semacam ini, fenomena semacam ini yang Anda ketahui itu masuk ke dalam teori apa cara orang beragama ini. Demikianlah cara yang kedua orang melakukan beragama melalui jalur formal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.